manusia itu antara memilih dan dipilihkan. Jadi ada takdir yang kita dipilihkan oleh Allah dan ada takdir yang kita pilih sendiri. Artinya ada campur tangan kita, ada yang tidak ada campur tangan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup manusia itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal jodoh, dalam hal rezeki, umur dan lain sebagainya. Tapi yang jadi pertanyaan di sini, sebatas mana kuasa manusia dalam menjalani kehidupannya? Di mana peran Allah dan di mana peran hamba itu sendiri dalam kehidupan manusia atau kehidupan makhluk? Nah, jadi berarti terkait dengan pertanyaan ini itu berkaitan dengan takdir. Iya. Nah, kan kita dengar bahwasanya takdir itu semua orang itu sudah punya takdir. Lalu sebatas mana mereka itu harus mengusahakan apa yang sudah ditakdirkan. Nah, jadi sebelum kita pahami itu, kita harus mengerti dulu bahwasanya takdir itu ada dua. Ada yang disebut dengan takdir mubram, ada yang disebut dengan takdir mu'allaq. Nah, apa perbedaan antara takdir mubram dengan mu'allaq ini? Kalau yang mubram itu adalah takdir yang sudah pasti terjadi. Memang semua takdir itu adalah ketentuan Allah, kehendak Allah. Jadi kalau mubram ini adalah takdir yang sudah pasti terjadi tanpa adanya ikut campur tangan kita pun itu sudah pasti terjadi. Itu namanya takdir mubram. Atau contohnya misalnya mubram ini kita ditakdirkan jenis kelamin kita itu tidak bisa kita tentukan. Nah, atau dalam bahasa istilahnya itu kalau di dalam tasawuf itu bahwasanya al-insanu bainal muhtar wa musayyar. Nah, jadi manusia itu antara memilih dan dipilihkan. Jadi ada takdir yang kita dipilihkan oleh Allah dan ada takdir yang kita pilih sendiri. Artinya ada campur tangan kita, ada yang tidak ada campur tangan kita. Nah, yang mubram ini termasuk yang tidak ada campur tangan kita. Seperti contohnya kita memilih. Nah, bukan memilih, sorry. Jadi kita punya takdir, kita diberikan takdir untuk jadi laki-laki atau perempuan. Orang tua kita siapa, suku kita apa. Itu salah satu contoh daripada takdir yang mubram. Nah, sedangkan takdir yang mu'allaq ini kebalikannya. Mu'allaq itu artinya takdir yang memang sudah ditentukan oleh Allah, tetapi kita berperan penting di dalamnya untuk mewujudkan takdir tersebut. Nah, contoh kecilnya adalah ketika kita itu misalnya sudah ditakdirkan punya motor oleh Allah. Nah, tetapi kita tidak mungkin bisa punya motor kalau tidak berusaha. Tidak ada ikutan campur tangan kita di dalamnya. Jadi seperti itu contohnya. Nah, jadi kita perlu mengetahui mana takdir yang mubram atau mana takdir yang mu'allaq. Yang mubram itu yang sekalipun tidak ada campur tangan kita itu pasti terjadi. Sedangkan yang mu'allaq itu harus melalui campur tangan kita sendiri. Nah, makanya kita salah kalau kita beranggapan ngapain saya berusaha, orang saya sudah ditakdirkan. Kalau memang takdir pasti akan dapat. Kalau bukan takdir ya tidak akan dapat. Seperti itu, tidak bisa. Karena takdir itu ada dua. Nah, jadi terkait masalah rezeki itu adalah termasuk takdir yang dalam kategori yang diusahakan. Ada campur tangan kita baru bisa diwujudkan, seperti itu. Misalnya kita berusaha, seolah-olah dikasih jalan begitu, Ustaz. Apakah itu merupakan jalan dari takdir atau bagaimana itu? Jadi sebenarnya perbuatan atau yang kita lakukan selama ini itu tidak terlepas dari memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kan kita itu memilih. Nah, jadi terkait dengan takdir yang pertama tadi yang mu'allaq tadi. Jadi kita itu memilih. Nah, jadi nasib kita itu tergantung pilihan kita. Sama seperti orang yang jadi pencuri. Mereka itu tidak boleh mengatakan oh ini takdir saya dari Allah. Memang Allah yang menyiapkan hidupnya kan. Allah yang menentukan hidupnya itu dia bagaimana. Tapi tidak terlepas dari campur tangan dia. Dia bisa memilih apakah menjadi pencuri, mengambil harta yang halal atau yang haram. Itu pilihannya ada dia. Sekalipun yang mengatur kehidupan kita itu adalah Allah. Jadi itu tidak bisa terlepas
daripada perbuatan kita sendiri. Oke, jadi misalnya gini, seseorang misalnya mencuri, jadi perampok mencuri. Ini dah takdir saya. Misalnya dia sadar bahwa itu adalah ketentuan dari Allah, tapi dia tidak sadar bahwa ada campur tangannya dia, gitu ya. Jadi misalnya sang pencuri ini bertaubat dan kemudian mengambil pekerjaan yang lebih baik misalnya, berarti itu adalah takdirnya juga, begitu? Iya, sebenarnya di dalam tauhid itu kan, di dalam rukun iman itu kita harus percaya takdir. Kalau bahasa kitabnya itu mengatakan khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik buruknya itu kita harus yakini datangnya dari Allah semua. Cuma sesuatu yang bisa kita rubah itu maka jadi salah kita sendiri. Contoh yang tadi, bisa dia merubah dirinya supaya tidak mencuri, supaya tidak maksiat. Jangan hanya menyalahkan Allah, ini memang Allah yang buat saya seperti ini, tidak. Karena di dalam Al-Quran itu sudah disebutkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah itu tidak merubah suatu kaum sebelum dia mau merubah dirinya mereka sendiri. Memang takdir itu di tangan Allah, tetapi seperti tadi, ada pilihan dari Allah buat kita. Kita dikasih kesempatan namanya ikhtiar. Ikhtiar itu artinya memilih. Nah, jadi tidak bisa kita menyalahkan Allah. Nah, misalnya Allah sudah membuat saya jadi pencuri, tidak. Allah itu memang memberikan kita dua jalan, yang dimana jalan mana yang harus kita tempuh itu pilihan kita, bukan Allah yang memilihkan. Tetapi atas dasar itulah kita itu berhak disiksa oleh Allah. Seandainya kita kembalikan, mau kita maksiat, mau kita taat, itu memang Allah yang membuat kita bergerak. Kan seperti itu. Cuma kan pilihannya itu ada pada kita. Oke. Terkait dengan ayat tadi, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Apa tadi lanjutannya? Sampai ia merubah dirinya sendiri. Tapi banyak orang yang berusaha sekuat tenaga, semaksimal mungkin untuk merubah dirinya sendiri, berbuat. Misalnya dalam hal menuntut rezeki misalnya, yang mereka tahu diri, sadar diri bahwa serba kekurangan, kebutuhan tidak terpenuhi, sehingga dia coba berbagai macam hal, tapi tetap aja begitu-begitu saja, Ustaz. Gimana itu, Ustaz? Jadi ayat itu tidak terkait dengan masalah duniawi. Jadi misalnya ada orang yang miskin, Allah tidak akan merubahnya. Kita pakai ayat yang tadi, Allah tidak akan merubahnya kalau dia tidak mau merubah diri sendiri. Akhirnya dia berusaha semaksimal mungkin, tetapi tetap saja miskin. Tidak berkaitan dengan itu. Itu ayat itu berkaitan dengan keimanan kita, perilaku kita, dari yang buruk jadi yang baik, bukan dari segi duniawinya saja. Iya. Tetapi bisa juga kita artikan dari segi duniawi, tetapi tidak semuanya. Yang penting khusus untuk masalah perkara akhirat saja, perkara keimanan saja. Jadi terkait dengan rezeki kan, rezeki Nabi kalau nggak salah ada hadis Ustaz yang mengatakan bahwa bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Berarti Kanjeng Nabi juga menyarankan kita ya, mencari bekal kita untuk hidup di dunia, gitu maksudnya. Apa bisa kita mengatakan bahwa takdir kita kalau masalah urusan duniawi ini, tanda kutip, berarti sisa dari hasil usaha kita? Bisa nggak kita mengatakan seperti itu? Kalau kita bahas masalah rezeki, itu rezeki itu tidak melulu datang dari usaha, tetapi sunnatullahnya memang rezeki itu harus diusahakan, kan begitu. Nah, jadi kalau kita merujuk di dalam Al-Quran, kira-kira jalur rezeki itu banyak dia, tidak melulu tentang usaha. Ada yang rezeki memang tidak usah dicari, datang sendiri. Ada rezeki yang harus dicari dulu baru bisa dapat. Ada rezeki yang lewat istri, mungkin lewat anak dan lain sebagainya. Itu kan banyak jalurnya kalau rezeki itu. Nah, jadi terkait tentang usaha kita sudah berusaha sekarang semaksimal mungkin, tapi kita tidak dapat. Nah, tapi mungkin karena kita bersabar waktu kita tidak mendapatkan itu, mungkin Allah akan mendatangkannya lain kali, lain waktu. Atau lewat perantara yang lain. Ya, lewat perantara yang lain, tapi tetap berkat usaha kita pada saat itu.